Screen Brothers, John Balls here. Baik lagi ke waktu belajar John Balls. Ups, hari ini bukan waktu belajar John Balls. It's John Balls here. Hari ini selamat datang ke Go Watak, di mana kita ngobrol-ngobrol seputar watak. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan the OG, the originalnya Indonesia yang belajar, yang ngajar watak semua. Kalian pasti tahu, ya, siapa lagi kalau bukan Dr. Aisyah Dahlan, atau yang saya akrab sapa dengan Bu Isa. Halo Bu Isa. Halo Naik. Masya Allah, alhamdulillah. Ini namanya kolaps. Yes. Kolaps. Kolaps ibu dan anak, Bu Isa. Akhirnya ya. Jadi pengen nangis dah ya. Jangan nangis sekarang dulu Bu, karena belum diedit videonya. Oke. Ini senang banget sih Bu, karena dulu sebelumnya Ibu ngundang saya ke YouTube Ibu. Iya, jadi ini undangan balasan. Iya, ini undangan balasan. Karena itu ya podcast gitu. Iya, kayak Deddy Corbuzier. Asik, Masya Allah. Ya kan, Om Deddy emang dia bapak Keren. YouTube Indonesia, keren banget ya. Jadi mungkin smart people boleh juga subscribe. Alhamdulillah. Emang ini sih Bu, walaupun ya bisa dibilang saya lebih senior di YouTube ya, saya sejak 2010, tapi Bu Isa baru setahunan udah banyak subscribernya, tapi nggak masalah karena buat saya yang penting bukan subscriber Bu, tapi yang penting saya tetap ada di YouTube. Asik, gitu. Ya, alhamdulillah. Iya. Tapi sekarang harus kayak gitu ya, buat memberikan apa ya, men-share informasi ya. Gayanya gitu ya. Yes, benar banget. Kalau dulu kan Ibu cuma ngajar biasa aja, depan kelas, di depan orang, apa istilahnya, offline gitu ya. Sekarang depannya harus online ya, tapi ya enak juga ya dari rumah gitu ya. Ini kamarnya lanang nih. Alhamdulillah. Oke, mau tanya apa nak? Oke. Sebelum ini judulnya tadi Go Watak ya. Go Watak. Go Watak ya. Gotak. Go Watak. Go. Gotak ya. Jadi kan lagi ngetren yang go nih ya, yang kita mau memajukan Indonesia lewat pelajaran watak. Insyaallah, ya. Tapi sebelum mulai katanya produser mic-nya turunin dikit Bu. Mukanya Bu Isa yang mau dilihat orang-orang soalnya. Bukan muka saya soalnya. Gitu. Oke, udah kelihatan nih ya. Alhamdulillah udah kelihatan. Alhamdulillah. Okay. Yes, oke. Jadi nanti kita cerita watak lagi nih. Cerita watak. Tapi mungkin di sini kita nggak formal kayak biasa. Ini agak santai karena sebetulnya ini pengen nanya sih. Kan kalau perkenalin Ibu kan orang-orang insya Allah udah pada kenal ya Bu. Jadi kita langsung aja. Kita langsung aja buat teman-teman semua. Banyak banget subscriber saya, follower saya di Instagram yang nanyain beberapa pertanyaan tentang Ibu, Bu. Ya gitu ya? Yes. Waduh, mau tanya apa ya? Yang paling banyak tuh kayak, gimana sih rahasianya bisa mendidik anak yang wataknya beda-beda? Karena kebetulan nih Bras semuanya, Bu Isa ini punya anak cowok 4, anak cewek 1. Alhamdulillah. Cowok 4 ini ya, beda-beda semua wataknya, sesuai dengan watak yang ada di Personality Plus. Betul banget. Iya, itu karunia Allah ya, ada 4. Dan pokoknya deh luar biasa deh. Jarang-jarang kayak gitu tuh. Kok bisa gitu loh. Gitu. Punya anak yang pas, watak yang sama, dan well bisa dibilang Bu Isa juga kerjanya tentang watak. Kok bisa kayak gitu? Ya, itu rezeki. Qadarullah ya, jalannya Allah ya. Nah, walaupun memang awalnya kan sebetulnya karena ngurus narkoba tuh. Ngurus anak-anak narkoba kan, kalau cuman waktu itu kan Ibu cuman ngobatin withdrawalnya kan, withdrawal syndrome-nya atau sakaunya ya, itu kan bisa pakai obat-obatan, lihat simptomnya, kalau dia kesakitan, dia diare dan sebagainya. Tapi kok ini harus sesuatu yang harus kita pelajari gitu ya, buat dia bukan hanya fisiknya saja, tetapi dia mengenali dirinya kan. Ada zaman dulu kan istilah mencari jati diri, makanya salah jalan. Wise. Nah ini kan kita harus balikan dia punya jati diri. Nah itu juga Ibu kan Ibu kan bukan psikolog ya, karena ini sebenarnya ranahnya teman-teman psikolog sebetulnya kan. Ibu kan memang dokter umum saat itu ya. Nah terus satu ketika belajar watak itu dari buku sebetulnya.
buku ya, yaitu personality plusnya Florence Litter ya, diperkenalkan oleh beberapa teman, masih inget banget itu ada Mr. Mark namanya. Hai Mr. Mark sama Mbak Anggi. Oh, MW. Iya itu waktu itu kan lagi maraknya itu ya, maraknya. Tapi kan justru yang Bu Isa seneng itu karena buku-buku itu ya, jadi baca gitu. Nah terus langsung wah ini dia nih jawaban nih, ini kan pasti doa ya, udah dijawab oleh Allah. Nah waktu itu kan ibu udah ngurus narkoba, udah punya unit narkoba di Rumah Sakit Harum waktu itu, di Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi itu Bu Isa tes gitu ke anak-anak pecandu dulu. Wah mereka langsung gampang gitu. Bu Isa mungkin itu juga karunia Allah ya, kalau habis baca terus bikin modul tuh gampang ya. Nah itu mudah-mudahan itu terus-terusan jadi anugerah ya. Nah udah, ternyata anak-anak jadi ngerti wataknya, kekuatan kelemahan. Nah dari situlah kita perkuat kekuatannya, kemudian kita reduce atau atasi kelemahannya. Jadi dari anak-anak yang korban narkoba aja berhasil, apalagi anak-anak yang belum kena narkoba, kan gitu ibu mikirnya. Dan 98 itu kan baru punya anak 2 itu. Lanang masih kecil, Lanang lahirnya 93, jadi udah 5 tahun. Rio 1 tahun. Ya sudah ibu baca, ibu amati kamu, oh ini anak ini yang kategorinya ekstrovert, kategorinya yang sanguinis koleris ya. Adiknya loh kok beda ya? Oh ini yang kategorinya yang koleris, kombinasinya melankolis gitu. Lahir lagi kakung tahun 99. Karena ibu udah baca buku itu berulang-ulang, kemudian udah bikin modul, dimodifikasi lagi sama ibu, minta doa sama Allah, kemudian baca kisahnya Rasulullah, kemudian kisahnya Khulafaur Rasyidin. Oh ini langsung dapat apa ya, kayak dapat intuisi atau petunjuk gitu ya. Oh ini begini tuh watak. Pas lahir loh, kok ini anakku yang ketiga kok yang perpaduan melankolis phlegmatis gitu kan. Dari lahir aja udah langsung tahu ibu. Masya Allah. Karena watak kan di otak ya. Lahir lagi adanya Lanang, Jaler 2002. Langsung udah tahu ibu nih. Wah, ya ini kok yang Jaler phlegmatis sanguinis. Ya Allah ya Rob. Saya bilang Masya Allah. Akhirnya kamu ingat nggak waktu kalian kecil, ibu ketikan atau ibu printkan itu kekuatan kelemahan watak, ditaruh di warna-warni. Iya, taruh di meja belajar atau di tembok masing-masing. Ini wataknya Mas Lanang, ini Mas Rio, Mas Kakung, Mas Jaler, Dek Ragil, semuanya harus baca, ngafalin. Iya, ada tuh warna-warni plus minus ya. Iya, jadi dari situ sebetulnya ya, jadi ibu menganggap dengan seperti itu ibu mudah kenal anaknya. Bahkan ayah juga sering bilang tuh, ya Bu Isa tuh kenal persis anaknya, baik kekuatan dan kelemahan. Oh ibu seneng lu digituin ayah. Masya Allah. Ya tuh alhamdulillah ya para suami tuh, kalau istrinya dipuji dengan kalimat-kalimat gitu, ya Allah senengnya. Suami-suami dengerin tuh, moral support terbesar istri ternyata suami. Banget. Ya tetap memang nggak banyak muji, tapi sekali mujinya tepat guna gitu, asik. Mantap. Masya Allah. Jadi benar-benar walaupun cuma sekali-sekali tapi pas ya. Iya. Jadi emang awalnya karena tugasnya sebagai kepala unit narkoba di beberapa rumah sakit ya. Iya. 3 tempat saat itu. 3 tempat. Iya. Wow. Di mana aja tuh? Rumah Sakit Harum, Kalimalang, di Pondok Indah waktu itu, sama di Puskesmas Cilandak. Oh iya. Saya tahu semuanya itu. Saya waktu kecil semuanya. Iya, 3 tempat dan itu ngurus narkoba ya. Jadi ada yang untuk menengah, ada untuk pasien atas, ada untuk pasien yang ekonomi menengah ke bawah gitu ibu. Ya, jadi dulu pasien mau cari dokter Aisyah di mana? Di Puskesmas boleh, di Pondok Indah boleh, di Harum boleh. Ya. Gitu, sambil bawa kalian tuh, bawa anak-anak, kan ibu nggak mau ya ngurus narkoba, anaknya nggak diurus, bawalah sana sini. Saya ingat banget. Dibawa, Masya Allah. Seneng nih, atau udah gede-gede nih, udah segede gini ya Allah. Tapi yang saya ingat waktu saya kecil, saya belum dibawa untuk ke narkoba, tapi waktu saya kecil banget saya dibawanya koas tuh gitu ya. Iya, karena waktu kamu kecil permulaan kan, ya. Iya, waktu kamu kecil kan ibu koas di Jogja. Ya kan ibu bawa itu, misalnya kalau ibu tugas di Klaten, waktu itu ada rumah sakit Tegal Yoso, kamu ikut. Atau misalnya kalau udah agak besar sedikit, kamu berkunjung gitu kan. Ibu ke mana itu waktu itu ya, Banyumas, kamu ikut gitu kan ceritanya.
Nah itu, nah mulai Prio tuh sebetulnya. Prio kan 97 ya. Nah, ibu kan belum tahu tuh watak ya. 99 ibu belajar watak ya. Oh, Iya, 19. Tuh, maaf, 98. ya, pas saya 5 tahun. Iya, Saya selalu ingat itu. Jadi udah 2 anak itu, tuh wah. Dan ibu juga waktu itu sudah juga apa ya? Dapat itu kuis cepat yang kalau mau bikin teater, apakah mau jadi sutradara, penulis skenario, penonton atau pemain ya itu ya. Nah ini langsung nulisnya artis ya sama sutradara. Prio tau nggak? Apa itu sih? Pilih sutradara. Pilihan keduanya sutradara juga. Dia emang beda. Sutradara dan Spesial sutradara. banget ya. Iya, dia pokoknya waktu kecil tuh nggak mau. Ya, aku nih. Nanti baru umur berapa itu udah SMP baru kayaknya aku penulis skenario juga deh Bu, gitu. Tapi Baru sutradaranya ada, kenceng banget. Iya, dia temen-temennya pilih 2, dia enggak, aku pertama sutradara, kedua sutradara. Dia emang watak yang kuat banget ya. Iya gitu. Dan memang buat ibu jadi memudahkan nak. Tahu kekuatan kelemahan, jadi ibu nggak membandingkan, terus langsung ngerti bahwa kalau kamu lagi gembira banget, ibu tahu oh ini watak gitu ya. Anak gembira kan kadang-kadang ini suka cepet ya, spontan, terus energinya banyak. Jadi ingat banget ibu Isa kalau dia pegang sesuatu jatuh aja. Bawa sesuatu ya, bawa minum gitu ya. Waktu itu minum, disuruh bawa ambil minum. Karena gembira, ayo dundung jatuh. Kalau ibu nggak belajar tentang watak, itu pasti udah bertanduk tuh. Gitu kan. Makanya hati-hati dong kalau bawa gitu. Tapi kalau kena tahu watak, oh iya anakku banyak energinya, ya sudah ambil aja, ambil lap aja nalap. Gitu kan. Iya, datang Prio. Ya, mau ngatur sono ngatur sini gitu. Kecil-kecil aja ngatur. Karena ibu tahu dia koleris, jadi tenang-tenang aja. Jadi kalau dibawa makan, dia ngatur tempat duduk. Aku di sini. Udah gitu kan karena koleris juga ada tenaganya juga kan, dia lari sana lari sini berdua kamu tuh bocil. Sementara ibu gendong kakung, suapin kakung lagi hamil jaler. Itu seru banget. Seru banget ya. Insya Allah. Jadi, emang yang menariknya tadi ibu punya 4 beda-beda sesuai dengan watak. Yang mungkin belum nonton tentang watak, nonton video-video saya sebelumnya dan video Dr. Aisyah Dahlan. Tapi yang lebih menarik lagi tadi saya ada kepikiran waktu ibu belajar tentang Rasulullah sama sahabat-sahabat Rasul. Iya itu. Yang menariknya ternyata 4 sahabat utama yang kita emang harus tahu itu 4 waktunya juga Khulafaur Rasyidin itu wataknya beda-beda juga ternyata 4 itu ya. Iya. Jadi dalam Islam watak itu dimanifestasi atau tercermin di Khulafaur Rasyidin. Itu karena kan watak itu kan anugerah Allah ya, bawaannya manusia ya, sesuai pembawaan masing-masing kan. Kalau di Quran itu kan surat Al-Isra 84 kan. Yes. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang sesuai pembawaannya masing-masing. Nah, kalau kita bahasa di medis kan genetik. Ya genetik kan, watak itu kan genetik. Gitu kan, dari bapak ibu gitu kan, turunan bukan lagi turunan ya, leluhur ke atas gennya kan keikut juga kan. Itu jadinya ya. Kamu waktu kecil tuh ya ibu ceritain Ali bin Abu Thalib seneng banget. Prio juga diceritain Umar bin Khattab. Wih. Aku itu. Makanya bajunya Prio sampai sekarang Umar bin Khattab. Insyaallah. Saya juga ingat waktu itu karena ibu cerita tentang Ali bin Abu Thalib kayak gitu, dan Wadli dulu juga cerita kalau Ali bin Abu Thalib tuh paling jago main pedang. Jago main pedang. Terus itu kenapa dia gudangnya ilmu. Iya benar. Very happy Gitu orangnya. Ya semuanya kan punya kekuatan ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu orang yang damai ya, jaler. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu rapi, detail, teratur. Paling banyak duitnya kalau nggak salah ya. Iya. Kakung tuh ya. Dia Utsman lah yang nanti menyusun mushaf ini kan sampai teratur mushafnya. Kan orang bukan orang melankolis, bukan orang detail. Wah, nanti kemana-mana itu ntar halaman kacau balau gitu. Benar harus detail ya. Iya. Penulis ya. Iya. Jadi dengan kayak gitu tuh ibu baca ulang tuh buku-bukunya gitu. Tapi ibu selalu kalau riset seseorang, riset para ilmuwan tuh ibu selalu doa, ya Allah, ini
kalau dalam Islam gimana ya itu, terus langsung ibu kayak ada apa itu ya, pencerahan ya, enlightenment ya, petunjuk bahwa oh ini Khulafaur Rasyidin kan 4. Waktu kita baca pelan-pelan, kok ini tersirat hasrat yang sama pembagiannya 4 watak ini gitu. Oh, udah ibu sih langsung, oh ini ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi gitu, kalau kita belajar ya, karena kan ilmuwan kan meneliti aja kan. Yang diteliti kan ciptaan Allah. Jadi kita selalu minta tolong sama Allah, ya Allah ini dalam Islam gimana gitu. Nah, ini yang kita punya tugas nak, sebagai ya katakanlah kita dokter gitu ya, dapat beruntung untuk bisa sekolah dokter yang panjang itu, yang lama itu ya, sehingga kita bisa ya itu tadi mengkaji dan mengaji Quran ini ya secara kedokteran kan insya Allah. Nah itu tuh udah ada kuncinya juga di Islam ya. Islam juga ngajarin ternyata tentang watak ya. Betul banget, lengkap banget ternyata di Islam banget. Alhamdulillah ya, walaupun nanti mungkin di agama lain kan dia membahas itu juga kan, karena ya, benar. Karena kan watak sunnatullah kan, benar. Memang yang ada dikasih Tuhan gitu, kasih Allah, ya. Allah berikan pada kita. Dia agama lain juga membahas itu kan, benar. Gitu. Jadi emang. Cuman kita ada contohnya langsung. Kita ada contoh dari cerita ya, dan Nabi Muhammad SAW itu punya watak yang lengkap. Itu dia. Ini yang lebih menarik lagi, bahwa Nabi Muhammad itu punya watak lengkap. Yang kita tahu orang tuh orang biasa ya, cuman punya 2 watak, primer sama sekundernya dia. Tapi emang Nabi Muhammad ini bukan orang biasa, orang luar biasa. Itu manusia sempurna. Itu nggak bisa kita pakaikan logika ya. Ya karena Allah yang kasih ya. Sehingga walaupun misalnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, di otaknya kan itu kan watak itu kan, kalau kita bicara yang sederhana ya, atau yang populer itu kan letak di otak, di paretalis kan sebetulnya. Nanti kan dia berinteraksi dengan frontalis yang isinya contoh teladan. Jadi para sahabat ini contoh teladannya kan Nabi Muhammad. Ya, misalnya Umar dia seorang koleris kan wataknya di sini. Tapi kan tetap harus mencontoh Rasulullah kan. Sehingga apa yang dilakukan Rasulullah ada di otaknya sini kan. Jadi dia koleris yang bertakwa gitu, yang udah bijaksana ya. Iya, karena ada suri toladan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu juga begitu, Abu Bakar juga begitu, ya Ali bin Abu Thalib juga begitu, kita pun juga begitu. Ya, kita mencontoh Rasulullah. Untuk itulah kita harus baca terus sirah itu. Bisa dibilang Rasul punya 4 watak untuk sebagai ya contoh. Ya contoh untuk contoh. Nanti kita lihat lagi keluarga Rasulullah yang lain nanti ya, ada istri-istrinya, anak-anaknya tuh nanti aduh asik banget itu sebetulnya. Pasti luas banget. Seneng. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya sangat kalau dibilang seru juga sih, tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Bu Isa, kita udah balik lagi sekarang. Nah, ini pertanyaannya mungkin agak bersejarah ya. Pengen tahu aja, apa sih hal yang paling berat dari perjalanan Ibu biar bisa sampai ke sini? Karena saya sebagai anak aja ngelihatnya kayak fenomenal gitu. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini sebetulnya bukan pertanyaan netizen, ini pertanyaan saya sendiri yang saya nggak pernah tanya di luar. Tapi saya mau tanya di sini, apa sih sebenarnya hal yang paling berat bisa alami, bisa jadi sekarang pribadi yang kayak gini? Kalau ditanya ya, nggak ingat yang berat ya, habis karena mungkin ibu juga punya watak yang damai dan gembira ya, jadi dilaksanakannya bener-bener lakukan aja, jalan aja, nggak usah dipikirin kan, gitu kan? Ya? Iya, spontannya juga bukan spontan yang asal-asalan ya. Spontan kan kita mungkin sama ya, ada orang punya watak sama ya, sanguinis, flegmatis, tapi kan yang membedakan nanti isi yang berada di depannya, di frontalisnya, belajar nggak gitu. Ya, Islam itu mengajarkan untuk kita apapun wataknya menjadi seseorang yang punya energi yang banyak, kemudian yakin pada Allah, yakin pada janjinya Allah, itu nanti yang membedakan gitu. Tapi ibu bersyukur banget, basicnya ibu adalah orang damai dan happy. Ya. Walaupun itu tetap ada kelemahannya kan, tetap ada jalan kefasikan kan, seperti di Asyam itu ayat 8 kan. Jadi nah, yang nanti challenging-nya itu tadi ya, kelemahan kita itu yang ibu
atasi gitu. Ibu kan ada kelemahan. Ibu kan sering cepet capek sebetulnya. Apalagi ngurus narkoba tuh, ngurus anak 5 terus harus narkoba gitu. Zaman dulu juga ayah kan orang yang pekerja. Dia nggak bisa lihat istrinya istirahat gitu. Oh, di-push ya? Bukan di-push, ya ayah nggak pernah push, cuman Disemangatin? bukan, cuman kelihatan dari wajahnya kan, lihat kok tidur siang gitu kan, gitu. Ya sebenarnya kan ibu orang yang harus istirahat sebentar karena energinya habis untuk handle feeling, agar damai. Bayangin ngurus narkoba, ngurus om saing. Iya. Benar-benar mungkin itu yang paling berat ya. Terus anak 5, 4 laki-laki ya, tapi itu tadi ya, karena yakin banget bahwa ya Allah akan kasih petunjuk ya, itu yang ibu lakukan ya, setiap langkah ya Allah kan gitu ya. Ternyata itu yang kalau di dalam bahasa ilmu saraf itu afirmasi gitu kan, dialog sama Allah. Ya Allah, ini gimana lagi ya Allah ya Allah gitu. Kan dulu belum ada buku-buku, kan belum banyak buku-buku narkoba, belum banyak buku-buku parenting, belum banyak, internet juga nggak ada, belum ada, googling bagaimana, datangnya kita ke Gramedia biasanya. Nah waktu di Gramedia sebanyak itu buku, kita harus gimana? Ibu selalu gitu, ya Allah buku mana lagi yang saya mesti baca ya Allah. Ya Allah gitu. Tiba-tiba kadang gini nih, tiba-tiba kepalanya kayak ditarik gini. Bagus nih buku. Baca belakangnya dulu. Oh, nih bagus kan, nggak boleh buka plastiknya kan. Dan bagus nih, sampai di rumah. Oh ya Allah, ini dia belajar lagi gitu. Zaman dulu belum ada parenting juga masih sedikit. Kayak kemarin ya waktu kita ke Kelapa Gading, tiba-tiba ke Gramedia. Untung saya ajak saya. Tadinya udah mau pulang, udah biasa, udah capek. Itu saya yang ditarik tuh sama Allah. Asik, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi yang beli tetap ibu. Iyalah. Saya ntar nunggu diajarin. Iya, tunggu. Dulu juga anak-anak SRS juga gitu kan, suka kasih hadiah buku ibu. Bu Isa, bikin modul dong gitu. Ibu yang baca, bikin modul dengan. Ya, ibu kan mencoba untuk dibikin dengan mudah ya. Iya. Kan bacanya kan rumit ya, baca buku itu kan rumit, jurnal itu kan juga rumit ya. Tapi ibu bikin gimana mudah untuk disampaikan dan mudah untuk dimengerti. Nah itu ibu begitu ya, karena ya mau ngajarin anak bercandu juga, mau ngajarin orang banyak ya, yang simpel aja, yang orang bisa ngerti dan bisa diaplikasi kan, bisa dipakai kan gitu. Jadi emang packagingnya walaupun sulit tapi emang bisa mencari packaging yang mudah untuk diajarkan ke orang lain. Iya. Karena kalau sulit orang lain biasanya males tuh baca, Bu. Iya. Ya jangan orang lain, bisa juga males. Tapi buku ibu pasti baca. Ya kan, buku apa yang mudah kah yang sulit. Cuman berdoa aja, ya Allah, ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini gimana caranya ya Allah ya, bikin lalu kertas. Ibu kan lu suka tuh kertas warna-warni. Warna-warni ya, saya ingat banget di stabiloin. Gitu, stabiloin, terus post-it, pakai post-it. Padahal ibu bukan orang melankolis ya, yang rapi ya, tapi kok gitu ya? Kan ada ininya, ada pragmatisnya. Kan pragmatis kan bisa administratif. Ya, iya. Memang nggak rapi, cuman ibu nggak pernah baca buku dari depan, itu baca buku tengah, belakang, mundur lagi ya gitu. Nah setiap dapat, ini bagus nih, tulis dulu di post-it, tempel, terus lagi terus tempel. Ini alurnya, kan orang bikin modul kan pakai alur, ya kan. Nah itu minta alur juga, minta petunjuk gimana alurnya ya Allah, yang ngomongnya dari mana ya, depannya apa ya kan gitu. Ya kan, ini nih post-itnya tinggal diganti-ganti aja, sebelah sini, ngomongnya dari sini nih gitu. Yang sekarang juga kalau ibu ngajar kan juga ada alurnya ya, tergantung panitia mintanya apa. Ya kan, tergantung panitia apa. Tapi kan ibu punya ciri khas ya tentang otak manusia, memang ada modul yang slide-nya beberapa yang sama, tapi karena sudut pandangnya beda. Misalnya cerita tentang emosi, tapi nanti panitia minta coba dong dibahasnya dengan kaitan emosi dengan khilaf misalnya. Gayanya apa gitu ya. Kaitan emosi dengan dosa, kaitannya otak dengan istighfar kan gitu. Kan sama, tetap di otak kita pelajari, tapi dari apa dulu nih sudut pandangnya gitu kan. Dengan waktu yang cuma sebentar, kita dikasih bicara 40 menit gitu kan. Tapi kan paling nggak harus dia ada ciri khasnya kita yang bikin, sama apa sih yang diinginkan oleh panitia kan. Tetap gitu. Berciri khasnya Bu Isa ya, walaupun nanti dia bercabang-cabang. Iya, harus kayak gitu. Kita harus punya ciri khas ya.
karena itu yang kita kuasai kan, ciri khas itu kan bagi tugas kan. Nanti teman-teman yang lain ya, kamu juga nanti punya ciri khas, bagi tugas. Ibu bahas ini ya nak, kan kamu sering kan ibu bilang ya, ibu bahas yang ini ya nak, kamu bahas yang ini ya gitu. Nah itu nanti akhirnya ilmu yang bentuknya puzzle ini kan dirangkai oleh teman-teman yang mempelajarinya gitu. Gitu. Nah ibu juga bangga loh, alhamdulillah ya, senang ya, bersyukur banget anak pertamanya sudah bisa regenerasi ya. Ini karena salah satunya dampak yang ikut Ibu Isa terus kemana-mana. Ikut Ibu Isa, dia dengar juga tiap hari ikut, dan setiap ngelihat bagaimana kerjaannya Bu Isa, dan memang watak pembicara juga gitu kan. Jadi pas banget. Jadi Bu Isa sekarang udah di rumah aja, santai-santai konsultan aja, kamu yang jalan. Kebetulan dari kecil saya mainnya di tempat rehab narkoba ya. Iyalah, gimana ya, kita jalan-jalan sama teman-teman yang habis direhab ya nggak? Iya. Kangen banget sih sama semua yang dulu tuh, yang udah legend ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang benar-benar udah sukses ya. Clean and sober ya. Dan mereka semua masih pakai ilmu watak ya Bu Isa. Alhamdulillah ya. Kemarin juga saya ketemu salah satu, dan beliau juga sekarang jadi YouTuber. Gitu. YouTuber game. Tante Rima. Hai Rima. Ya, nanti kalian kalau mau subscribe YouTube-nya, nanti ada di bawah YouTube-nya Tante Rima. Dia jadi YouTube gamer sekarang. Om Edwin juga loh, Om Edwin. Selalu pakai, dia selalu lapor. Sekarang dia bisnisnya telur asin. Edwin. Dia selalu lapor, Bu Isa begini. Ya saya masih ingat yang apa yang di-sharingkan Bu Isa. Ya alhamdulillah, Bu Isa senang juga kan. Dia masih pakai ilmu-ilmunya. Iya. Om Edwin keren. Sharingnya. Selalu ada aja ya. Dulu pernah kelinci, telur asin loh. Iya. Tapi memang kan yang Ibu sharing itu kan bukan ilmunya Ibu sebetulnya, itu Allah yang kasih ilmu, Ibu hanya merangkai-rangkai saja gitu ya. Mungkin itu yang nanti membedakan ya. Jadi orang kan banyak juga tuh yang cerita tentang watak, cerita tentang macam-macam ya. Cuma nanti kan itu namanya spesifikasi. Nah, orang ingetnya siapa gitu, kalau Indonesia watak ingetnya Dr. Aisyah gitu kan. Tapi banyak juga sekarang sih, apalagi teman-teman psikolog, ini kan ranahnya teman-teman psikolog. Yes, sebenarnya iya. Dan mereka sebenarnya lebih jago sebetulnya ya. Iya. Ibu karena mulainya dari ilmu watak ini diterapkan, diuji cobakan di anak-anak mantan pecandu. Nah, itu kan jadi punya warna tersendiri, punya power tersendiri. Anak-anak yang sudah terpuruk aja diperkenalkan ilmu watak yang sesederhana ini, yang simple, yang nggak perlu pakai alat merekam ini hanya cuman nanya kalau mau ada teater kamu mau jadi apa, orang udah bisa tahu dirinya. Iya, benar. Iya. Dari hal tersimpel dan termudah. Iya, simpel aja. Karena kan Ibu dulu kan ya, kamu tahu ya, kita ngurus narkoba kan nggak ada modal. Memang. Iya. Dulu Ibu nggak sanggup. Misalnya ngundang motivator nggak sanggup. Ya udah Ibu aja jadi motivator. Itu maksudnya di tempat rehab itu. Ya kan, ya bahkan Ibu dipanggil di tempat rehab lain gitu kan. Iya, karena nggak ada dananya dulu nak. Pokoknya kan, saya aja dia ngajarin anak-anak, mana bukunya baca, gitu, minta doa, begini jadi lagi. Gitu. Jadi emang bisa dibilang hal paling berat Ibu sebenarnya ya semua hal yang berhubungan sama watak ya, tapi karena Ibu emang jalani kelemahan. Karena tahu secara sistematis. Ya. Kan orang juga ngerti ya, kadang nggak belajar watak juga merasa itu kelemahan aku, cuman nggak sistematis gitu, nggak sistematis itu apa sih, ada alurnya dengan mudah, jadi langsung tahu tek gitu. Kan nanti mempercepat itu kan, membikin kuantum itu kan. Benar. Iya. Daripada merenung-renung apa ya aku kelemahannya. Ibu udah tahu, udah punya daftar. Jadi daftar, udah siap buat ya kira-kira hampir semua orang kan, karena watak itu aja, tinggal yang basic ya, yang basic wataknya. Ya. Tapi kan ya sama nih kayu. Tapi kan kayu kan nanti ada kayu solid, kayu jati tua, jati anom, jati kan gitu. Kayunya mungkin tetap sama. Misalnya sanguinnya tetap sama, plaguingnya tetap sama, tapi beda. Benar. Dia ada interaksi ilmu yang dia pelajari dari budaya,
gitu, dari apa namanya, pengalaman Nah, oke. gitu kan. Dan kayunya juga dibentuk menjadi hal-hal yang berbeda ya. Ya, Bisa bahannya, jadi ya. kursi, bisa jadi meja, Nah, tapi ya. tetap aja kayu gitu ya. Ya, kursi meja itu namanya membentuk karakter. Bentuk karakter itu ya. Ya, tapi harus tahu dulu bahannya apa gitu. Yes, kita harus tahu Iya, watak kepribadian dasarnya itu ya. Itu kayunya pun juga oke, kayu. Nah, misalnya cuman kayu, besi, batu, plastik, itu yang tadi koleris, melankolis, sanguis, pragmatis kan gitu. Nah, cuman plastiknya apa nih? Nah, PVC kah atau apa gitu ya? iya. Besinya apa? Besi holo kah atau besi Iya, aluminium stainless kah, steel, stainless steel apa segala aluminium, macam. iya. Ya, batunya apa? Ah. Koral kah, marmer kah, kan tetap ya memang Beda-beda, batu gitu. Ya, jadi teman-teman, kita semua itu unik, nggak ada yang sama. Ya, hanya klasifikasi 4 dasar untuk memudahkan. Oke. Gitu, memudahkan. Nah, oke, itu keren banget ya. Alhamdulillah. Calon nih Bu, ini pertanyaan terakhir sebenarnya sebelum kita selesai ya. Tapi ini mungkin kalau ini pertanyaan dari teman-teman semua. Apa sih pesan ya ke semuanya yang lagi nonton nih ya? Teman-teman semua, bros semua yang lagi nonton, ini tips and triknya biar bisa jadi kayak Bu Isa, karena mereka tuh kayak selalu pengen jadi kayak Bu Isa. Oh gitu ya, Iya, ya Allah. kayak ya gitu Rob. Bu. Jadi daripada saya terus-terusan ditanya, kita undang aja langsung nih. Gimana tuh tips and triknya Bu? Ya Allah, Ibu sih yakin ya, Bu Isa yakin ya teman-teman akan jauh lebih baik lagi ya. Kalau teman-teman menganggap Bu Isa mungkin baik atau mungkin ada yang bisa ditiru, tapi teman-teman nanti akan jauh lebih baik lagi karena teman-teman akan lebih banyak belajar dengan era seperti ini, dengan kemudahan seperti ini ya. Ibu Isa kan modalnya ya buku sama pengalaman sama perenungan. Saya merenung habis sholat, doa gitu, gimana ya Allah gitu. Ya, dan ibu ditempa dengan kasus-kasus narkoba yang sulit. Ya. Bayangkan udah sejak tahun 98 berapa tuh, 23 tahun ya. Wow. Nah, itu penempaannya tempa itu di situ ya. Jadi Bu Isa juga terima kasih sama Om Saing. Itu selalu ya Bu ya. Iya, itu kan satu apa ya yang kita bisa jadikan musibah, dijadikan hikmah gitu. Sehingga kalau ada kena musibah kemudian kita bisa menjadikannya itu hikmah, oh masya Allah itu kan barokah nanti. Bener banget, Ya. bener banget. Barokah banget itu. Makanya Om Saing selalu bisa royalti. Ya. Dan itu emang kalau bisa emang kita kasih royalti ya, karena kalau nggak ada Om Saing juga kan. Baik, jelas ya. Om Saing Mungkin penyebabnya, tapi ingat ayah yang merestui. Oh iya. benar. Ayah yang bilang bahwa Bu Isa udah deh jadi belajar narkotika aja, nggak usah benar. spesialisasi anak. Dulu kan gitu kan, itu Menggagasnya ceritanya udah sering ya. banget. Iya, ayah kalau ya memang jadi ini saling berinteraksi ya, nenek Aji sama Oma ya, nenek Aji Dahlan sama Oma sangat mendukung sekali gitu. Yangkung, Yangti juga sangat mendukung kan. Tadinya kan kalau dokter kan dimintanya spesialisasi gitu kan. Iya. Tapi karena Yangkung, Yangti ngelihat Bu Isa juga punya pekerjaan yang unik juga nih, kerjaannya mantuku. Belum ada lah ya spesialis kayak gitu ya. Iya kan, waktu berapa kali unit narkoba misalnya di Rumah Sakit Harum sama di Rumah Sakit Bayangkara dulu namanya Sespima ya, kan Yangkung datang. Ya, Dokter Sismadi almarhum yang datang ikut meresmikan gitu. Karena dia lihat ini mantunya unik banget ya, ngerjain sesuatu yang unik gitu. Sesuatu yang unik yang dulu belum lagi banyak orang mau ngerjakan itu ya. Nah, jadi inilah namanya support system nih, penting nih. Support system itu. Nah, ini yang namanya kemudahan ya. Kemudian pertolongan dari Allah ya. Nasrul minallah itu datang bertubi-tubi kalau kita minta sebetulnya, Nak. Emang harus minta, Nak. Minta duduk dulu tenang, itu penting tuh, duduk tenang, hening. Ya Allah, itu kalimat itu tuh, ya Allah, ini apa lagi ya? Kemana lagi saya ya Allah? Kalau kesel, marah, capek, ya udah kita tarik nafas panjang, istighfar, istirja kan gitu. Benar-benar. Ya Ibu modalnya itulah. Itu ya. Jadi nggak susah-susah lah jadi Bu Isa, nggak susah tuh. Pokoknya nggak susah ya. Kesel, marah, buang, pakai istighfar, sama istirja. Terus nanya lagi sama Allah, ya Allah gimana lagi ya gitu. Gitu, nggak susah lah jadi Bu Isa. Ya makanya Bu Isa bilang, teman-teman nanti insya Allah jauh lebih baik lagi. Karena sudah lebih punya teknik lebih lengkap lagi, Nak. Benar-benar. Ya. Jadi kayak gitu tuh semua ya.
sebetulnya untuk jadi kayak Bu Isa itu nggak susah kalau kata Ibu Isa ya. Tapi emang itu rezekinya masing-masing ternyata. Betul, Tenang betul. aja kan. 10 tahun bikin YouTube belum 1.000 subscriber. Bu Isa waktu itu bikin nggak nyampe sebulan udah berapa ribu. Jadi itu rezeki masing-masing ya. Betul. Jadi makanya saya undang dia biar subscriber saya naik juga gitu ya. Ada terus ini. Amin, amin. Iya, nah ibu malah nggak ngerti ya kalau zaman sekarang waktu sebelum ada dibantu Tante Cening, Om Mer, Tante Nining, Tante Wiwi, Tante Vidi dan semuanya tuh waktu itu sempet bantu-bantuin kan di soal apa namanya istilah virtual ya. Iya. Itu nggak ngerti apa sih subscriber, apa sih like and share, apa sih gitu. Karena ibu tuh konvensional banget ibu kan. Iya. Sampai sekarang aja masih konvensional gitu, walaupun ibu dikit-dikit lah bikin modul sendiri gitu. Oke. Gitu. Tuh bener ya semuanya ya. Jadi udah ditanyain itu caranya ya. Jadi kalian ulang-ulang aja dengerin video ini biar kalian mungkin tahu dapat di sini nih ilmunya itu ya. Insyaallah, insyaallah. Bu Isa, thank you banget udah Sama-sama. siapin waktu ya karena Di tengah malam ini ya. Ini tengah malam dan ibu butuh istirahat jadi pengennya ini karena pengennya masih lebih lama sih karena pasti banyak banget pertanyaan tapi tetap aja ibu harus istirahat. Nanti tanya nih sama teman-teman mau tulis di kolom. Tulis di kolom komen kalian mau Iya, nanya apa? Mau tanya apa? Mungkin gitu. kalau rame mau bahas apa gitu ya. Kalau rame kita bisa bikin part 2-nya nih. Iya, tanya aja. Ya Bu Isa kalau masak apa? Iya. Ibu dulu ngasih resep ke saya cuma satu, spaghetti bolognese. Itu selalu saya pakai resep itu. Ya saya modifikasi dikit karena saya lebih jago masak. Tapi tetap dasarnya dari ibu itu resepnya. Spaghetti bolognese. Bolognese saya nggak, orang Italia susah aja mau coba. Bu Isa, makasih banyak banget. Sama-sama. Udah datang, saya minta izinnya, supportnya untuk lanjutin Bu Isa. Wah, sungkem. Makasih, Bu. Insyaallah, barakallah. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah. Ya, insyaallah. Biar Bu Isa tetap sehat. Go, watak. Go. Watak. Bu Isa semoga tetap sehat terus karena saya masih butuh bimbingan. Wish, Masya Allah. Selalu masih bakal jauh perjalanan kita masih Insyaallah. jauh dan thank you buat semuanya. Tunggu dulu. Oh ya, apa lagi? Tadi ayah waktu di depan sama ibu buka YouTube, wah Mas Lanang udah banyak juga ya. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah ada 900 subscriber. Oh, Insya Allah. Saya berjuang dari 2010 tapi karena waktu itu kedokteran dan nggak punya kamera, kebetulan saya berhenti dulu Iya, gitu. ya Tapi bertahap lah nak, bertahap. Iya, setelah jadi Lanjut dokter lagi. kan ilmunya bertambah, pengalamannya bertambah, skillnya bertambah, dan bertambah banyak bisa bantu orang walaupun dengan misalnya kita sharing tutorial kah, sharing tips itu juga bantu orang. Ya. Ya, kita nih dokter yang memang dokter masyarakat namanya nak, istilahnya, dokter ya, masyarakat. untuk menjelaskan gitu. Oke, makasih banyak Bu Isa. Sama-sama nak, terima kasih juga. Ya, saya nggak bisa bahas apa-apa, cuma Insya Allah, bisa doakan. nanti saya beliin McD aja. Di endorse McD ya? Enggak sih. Kirain. Kan McD kan banyak, nggak cuma yang itu. Kan itu kan mereknya bla bla bla. Gitu. Jadi thank you semuanya yang udah nonton Gotak Go Watak. Kita akan kembali lagi bersama bintang-bintang tamu lainnya di Gotak selanjutnya. Tenang aja, bakal seru banget pokoknya. Thank you buat yang nonton. I'm out, bros. Let's go. It's John Balls here.